Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau menyikapi persoalan kondisi Aceh pasca 15 tahun MOU Helsinki yang sering sudah saya sampaikan di setiap video. Setelah MOU Helsinki, keberadaan saudara-saudara di Aceh yang sifatnya orang masuk di Aceh yang bukan terlibat langsung di dalam MOU Helsinki atau memang yang terlibat di dalam MOU Helsinki yang kemudian baru berada di Aceh. Mana persoalan Aceh setelah MOU Helsinki ini memang diatur di dalam MOU Helsinki, dalam poin-poin itu keberadaan GAM itu harus eksis. Keberadaan GAM itu harus eksis di Aceh untuk mengawasi, mengontrol. GAM yang kita maksudnya adalah GAM yang masih independen, bukan GAM seperti KPA, bukan GAM seperti partai politik yang sudah masuk di dalam partai politik, bukan GAM yang sudah mengejar-ngejar jabatan sebelum penyelesaian persoalan Aceh selesai. Itu bukan GAM itu. Tapi GAM seperti kami sekarang yang bergerak secara independen, mengawasi, mengontrol terhadap kondisi Aceh. Semoga Aceh ini tidak lagi timbul konflik baru, tapi harus ada penyelesaian persoalan Aceh. Itulah tugas kami hari ini, yang tidak digaji, yang tidak kita terima perintah dari siapapun, tapi kita datang hadir di sini karena keterpanggilan melihat kondisi Aceh yang hari ini Panglima GAM yang seharusnya tidak merebut-rebut jabatan dulu, menyelesaikan persoalan Aceh, menyelesaikan anak-anak buahnya di lapangan, semoga tertib, tidak terjadi posisi-posisi konflik. Maka dasar itu setelah Muzakir Manap yang saya sebut CSCS selalu tidak lagi peduli terhadap anak yatim, terhadap janda, terhadap TNA GAM, TNI Ainong di lapangan, maka saya dengan sukarela hadir, ingin mengontrol mereka-mereka, ingin menetralisir mereka-mereka ketika mereka-mereka itu melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Itu yang tugas saya selalu, yang seharusnya bukan tugas kami, tugas Panglima pada GAM itu sendiri, yaitu Muzakir Manap dan Panglima wilayah mereka itu mengatur anak buahnya. Itu yang selalu saya sampaikan, mengatur TNA yang di lapangan, semoga tidak menjadi satu tindakan anak buahnya menjadi pelanggaran hukum di lapangan. Seperti misalkan Basoka hari ini, saya nggak tahu nama aslinya, Alu Basoka itu membuat sebuah posting. Seharusnya ini tugas daripada pengawasan daripada petinggi-petingginya. Karena saya sudah bilang, setelah MOU Helsinki itu kita harus paham semua, wahai bangsaku bangsa Aceh, bahwa di Aceh ini sudah terjadi hukum NKRI sepenuhnya. Yang memegang ada penegakan hukum itu ada di polisi. Polisi ada instruksi untuk penegakan hukumnya yang diatur oleh undang-undang. Jadi ketika apapun yang melanggar hukum kita lakukan di Aceh, maka polisi akan menindak. Itu saya bilang. Karena perdamaian ini sia-sia, saya bilang selalu. Perdamaian ini sia-sia karena padahal ada butir-butir yang menjelaskan tentang GAM ini tetap harus menjadi satu kekuatan untuk menjaga perdamaian itu sendiri. Nah, dengan catatan bahwa GAM ini berdiri secara independen untuk mengawasi dan mengontrol terhadap pelaksanaan MOU Helsinki itu. GAM yang kita maksudlah TNA GAM, TNI Ainong atau setingkat Panglima wilayah ini jangan masuk dulu merebut-rebut jabatan. Jika merebut-rebut jabatan mereka yang tentara itu di dalam TNI sekalipun dan kemudian polisi sekalipun dalam konstitusi TNI polisi, mereka tidak menjadi bahagian daripada eksekutif di masa mereka masih aktif. Mereka tetap menjadi TNI yang menjaga keamanan, polisi yang penegakan hukum. Tapi lucu pada orang-orang GAM sekarang, justru dia mengatakan Panglima GAM, Panglima wilayah, Panglima pusat. Sementara mereka merebut-rebut jabatan di posisi berpanjang tangan RI di Aceh. Nah, inilah yang membuat kondisi Aceh ini semakin tidak terjalan, tidak terarah sesuai dengan substansi daripada perdamaian itu sendiri. Karena seperti ini kalau kita mau baca pasal pembentukan misi monitoring Aceh umpamanya. Ini sudah jelas, maka saya malas saya baca ini. Karena memang ini sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah nggak ada berguna. Ibaratnya sudah mati suri ini, sudah nggak ada fungsi. Nah, jadi nggak ada kesalahan ketika kita rakyat sekarang sebagai warga negara, kita aktif sebagai warga negara Indonesia satu sisi, kita di sisi lain kita anggota GAM yang harus mengawasi, mengontrol terhadap perjalanan MOU Helsinki yang tidak fokus lagi oleh para petinggi GAM. Ini bapak-bapak, ibu-ibu dari pihak kepolisian, pihak TNI dan pihak-pihak lain, pihak-pihak keamanan lainnya, semoga bisa saling kita memahami. Jangan kita kemudian rakyat yang mengungkapkan pendapat-pendapatnya
justru itu yang menjadi sasaran penegakan hukum yang mungkin di sini masih bisa kita lakukan pembinaan. Itu maksud saya. Saya dengan sukarela ingin hadir ke Aceh setiap ada masalah. Seperti ada masalah Sidin Minimi, saya ikut menyampaikan pendapat-pendapat langsung pada Sidin Minimi. Padahal saya kenal tidak Sidin Minimi. Sidin Minimi tidak kenal pada saya. Tapi saya beranikan diri untuk menyampaikan pendapat. Semoga Sidin Minimi ini tidak perlu dikejar, tidak perlu ditangkap dengan cara-cara diburu. Tapi mari kita kedepankan dialog. Selalu saya bilang hukum yang ada di Aceh ini bukan hukum GAM, bukan hukum Aceh, hukum RI. Selalu saya bilang GAM itu sudah menyerah, GAM itu sudah dibubarkan oleh petingginya. Walaupun di dalam MUI tidak pernah disebut GAM itu bubar, tapi mereka petinggi-petingginya yang bubar. Mengganti KPA, mengganti partai, cok jabatan, cok kerja, cok gajinya mendung saban kam ganto. Jadi nyo pelai lembaga. Saya minta maaf kepada saudara keamanan, saya harus kembali bicara dalam bahasa Aceh. Yang intinya saya bicara tentang intern Aceh, tentang Aceh yang harus ada satu kejelasan. Kondisinya itu lula kemah saudara Salun, ya marhaban ya Ramadan, yang perlu kita sampaikan saudara Salun Mendung. Demikianlah lun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.